Ketemu kembali dengan channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang tips sukses kita menjadi pengusaha. Tips suksesnya sangat mudah ya teman-teman. Yang penting kita niatkan diri kita terlebih dahulu untuk memulai bisnis kita lillahi ta'ala. Dan selanjutnya kita berusaha dengan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan dengan dua hal tersebut kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kita kemudahan dalam mengusaha bisnis kita. Di sini saya akan memberikan tip untuk berusaha atau tip-tip sukses dalam membina usaha kita. Cara menjadi pengusaha sukses dari nol ya teman-teman. Hampir sebagian besar orang memimpikan menjadi seorang pebisnis besar dan sukses, tapi hanya sebagian kecil yang benar-benar hidup menjalani mimpi tersebut. Alasannya sederhana, merintis dan mengelola usaha sendiri tidak mudah yang dibayangkan. Selain harus memiliki mental sekuat baja, ada hal penting lain yang harus dipersiapkan matang. Yang harus kita persiapkan, yang pertama, yakinkan dirimu, mulailah untuk lebih menetapkan hati sebelum memutuskan pilihanmu. Apabila masih setengah hati saat mulai membangun usaha, akan lebih mudah dijatuhkan oleh keadaan. Jadi, usaha yang kita bangun justru berhenti di tengah jalan. Selanjutnya yang kedua, tipnya itu persiapkan model bisnis yang akan dijalankan. Jika hati sudah mantap, cobalah untuk mulai memikirkan model bisnis apa yang akan kita jalankan nanti ke depannya. Ada bisa mulai mencari tahu informasi tren bisnis yang sedang berkembang. Selanjutnya tip yang ketiga yaitu berpikir out of the box. Tidak ada pebisnis yang sukses tanpa berpikir kreatif. Bisnis tanpa portasi, ia melihat peluang bagaimana bisnis ini nantinya menjadi solusi masyarakat. Nah, jadi biasanya untuk mengasah kemampuan berpikir menjadi lebih kreatif ya teman-teman. Yang keempat, siapkan visi dan misi yang jelas. Jadi kita dalam berbisnis harus mempersiapkan visi dan misi yang jelas. Rencana bisnis yang memiliki fleksibilitas dan inovatif bisnis di dalamnya. Jangan lupa sertakan visi dan misi yang jelas usaha yang tengah kita rintis. Selanjutnya yang kelima, organisasi diri. Mulailah dengan membiasakan diri lebih terorganisir. Hal ini sangat penting sebagai modal diri dalam mengatur usaha kita. Sederhananya, jika kita tidak bisa mengorganisir diri, bagaimana kita akan mengorganisir semua elemen bisnis kita? Yang keenam, rajin membuat catatan. Ini sangat penting juga teman-teman. Catatan semua hal penting yang kita dapat, mulai dari nasihat orang lain hingga tantangan yang ada hadapi saat mengelola usaha kita. Jadi ini juga sangat penting sekali untuk kita catat apa-apa saja yang menjadi perbaikan kita ke depan. Selanjutnya yang ketujuh, fokus pada satu bisnis dulu. Jangan terburu-buru kita ke banyak bisnis yang lain teman-teman. Cukup satu bisnis. Misalnya di sini saya berbisnis di bidang usaha jasa yaitu fotokopi, maka saya akan fokus di satu bisnis dulu. Setelah bisnis ini berkembang, maka baru saya ke bisnis yang lain. Yang ke-8, siap menghadapi kemungkinan terburuk. Jadi dalam bisnis kita tentu akan mendapati kemungkinan terburuk yang kita hadapi. Jadi kita harus siapkan mental kita, baik itu kita akan gagal atau akan maju. Mudah-mudahan bisnis kita semakin berkembang. Selanjutnya yang ke-9, terbuka terhadap setiap evaluasi. Salah satu rahasia kesuksesan adalah proses belajar. Jadilah orang yang selalu terbuka terhadap kritik dan nasihat dari orang lain. Jadi kita dalam bisnis perlu kita mengambil kritikan. Bukan semua kritikan itu sifatnya tidak baik, tapi ada kritikan yang sifatnya baik untuk pembangunan kita teman-teman. Selanjutnya yang ke-10, belajar dan jangan cepat puas. Jadi kita dalam bisnis harus terus belajar. Walaupun kita merasa diri kita sudah pas, tetapi kita harus merasa diri kita belum pas. Jangan sampai kita gara-gara kita merasa diri kita sudah pas, sudah bagus, maka kita tidak mau lagi belajar
Dan padahal setiap hari, setiap waktu itu perputaran bisnis itu selalu berubah-ubah. Selanjutnya yang ke-11, jalankan bisnis yang kita sukai. Menjalani sesuatu dengan passion akan membuat seseorang lebih rileks bahkan saat sedang diterjang situasi sulit sekalipun. Jadi kita dalam melakukan bisnis tersebut kita harus rileks teman-teman. Tidak berpikir berat agar kita lebih nyaman menjalankan bisnis. Yang ke-12, jalankan bisnis yang Anda kuasai. Seandainya di saya bisnis yang saya kuasai itu bergerak di bidang fotokopi, jasa pengetikan, cuci foto, cetak foto atau lain apapun yang bergerak di bidang fotokopi itu harus saya kuasai. Kalau tidak dikuasai maka akan ketinggalan dengan pesaing-pesaing yang lain. Yang ke-13, siapkan modal usaha. Ini yang tidak kalah penting teman-teman. Kalau kita ingin berbisnis tentu kita mempunyai usaha. Usaha tersebut tidak perlu besar teman-teman. Mungkin kita seperti saya dulu, saya membuka usaha bisnis fotokopi. Saya hanya bermodalkan pertama dulu saya bekerja sebagai buruh. Setelah saya bekerja sebagai buruh, saya tabung uangnya, saya kumpulkan, saya belikan alatnya satu persatu. Setelah saya rasa sudah cukup alatnya sedikit demi sedikit, lalu saya buka. Dari hasil perkembangan tersebutlah saya membelikan alat dan membelikan alat lagi, membelikan alat dan mencukupi untuk usaha fotokopi saya tersebut. Jadi itulah teman-teman 13 tip yang dapat saya berikan untuk usaha yang ingin kita buka. Apa saja usaha itu, bukan saja di bidang desain saja, baik itu di bidang makanan atau apapun lah namanya. Kalau kita ingin berusaha, yang jelas yang pertama kata saya tadi, kita harus niatkan karena Allah lillahi ta'ala. Selanjutnya kita harus fokuskan bahwa kita bisa sukses di bisnis tersebut. Selanjutnya kita usahakan dan kita ikuti, kita belajar terus dan kita ikuti nasihat-nasihat dari pebisnis yang sudah sukses tersebut teman-teman. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan video yang singkat kali ini. Semoga video yang saya berikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada salah, baik dari cara penyampaian saya, dari cara berbicara saya. Karena saya tahu kesalahan itu hanyalah sepenuhnya milik saya dan kebenaran itu hanyalah sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Jaga kesehatan selalu. Semoga kita mudahkan rezekinya dan tetap semangat untuk berkarya, untuk bekerja, untuk berbisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.